Rahayu, kadang kita berjumpa lagi pada video Jagat Alit. Kali ini panjenengan semua masih saya ajak untuk menyelami roh kasih yang ada di dalam diri kita. Seperti panjenengan sudah ketahui, kadang memang banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan ini yang tidak luput dari dorongan-dorongan roh kasih. Nah, tentu saja roh kasih inilah yang akan membawa kita ke dalam sebuah perilaku, ke dalam sebuah tindakan-tindakan yang memang wajib harus kita bangun selama kita hidup di dalam masa pemurnian. Ya, ringkasnya kadang jadi supaya kehidupan kita ini bisa semakin migunani, semakin bermanfaat bagi kehidupan sesama kita, maka kuncinya memang kita harus mampu membangun, menyiapkan, dan bisa merealisasi seluruh kepedulian yang kita miliki. Namun begitu, kadang kepedulian yang kita maksud ini belum tentu mudah kita dapat, sebab seperti yang sudah saya jelaskan pada tayangan sebelumnya, ada tindakan-tindakan yang mirip dengan kasih tetapi tidak berasal dari budi, sehingga walaupun kita memiliki kepedulian, tetapi kepedulian tersebut itu justru tidak kita laksanakan, justru tidak kita wujudkan, sehingga kita hanya apa? Hanya memiliki kepedulian tetapi tanpa ada perbuatan. Maka pada tayangan kali ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk memahami kepedulian seperti apa yang sungguh-sungguh dikersakake Gusti di dalam kehidupan kita. Pertama-tama kadang memang kita di dalam menjalani kehidupan ini selalu dihadapkan dengan banyak peristiwa, di mana setiap peristiwa itu mendorong kita akan mengalami sebuah kepedulian. Nah, kepedulian yang benar kadang itu sungguh-sungguh berasal dari rasa kita. Kenapa demikian? Kadang kepedulian tanpa rasa iba juga kosong, tidak ada maknanya apa-apa. Maka rasa ini menjadi bagian yang penting bagi kita, yang harus kita jaga, kita upakara supaya rasa ini selalu mendampingi kita di dalam setiap peristiwa, dalam setiap tindakan-tindakan kita. Rasa inilah yang juga dikenal oleh bangsa yang lain, itu yang menyebut bahwa bangsa Jawa itu terkenal dengan rasanya. Karena apa? Karena kepekaannya, karena kesensitifannya di dalam melihat suatu peristiwa, sehingga mudah memiliki rasa peduli, mudah memiliki rasa empati, sehingga dari peristiwa-peristiwa yang memunculkan rasa iba itu akan melahirkan sebuah tindakan-tindakan nyata. Tentu saja bukan yang seperti banyak dibayangkan orang, ya, artinya untuk menumbuhkan kepedulian ini memang butuh perjuangan, ya, butuh pemahaman yang mapan. Maka kadang jadi kepedulian yang muncul dari dalam diri kita itu memang akan menjadi bermakna, akan menjadi wujud dari kasih sejati saat memang berproses dengan rasa. Nah, jadi rasa inilah yang panjenengan bisa memberikan energi yang luar biasa di dalam kepedulian, karena panjenengan bisa memahami perasaannya orang, bisa memahami apa yang dibutuhkan orang atau dibutuhkan sesamanya. Jadi sekali lagi memang kita harus menggunakan rasa
di dalam setiap kepedulian kita, agar kepedulian ini memiliki isi, memiliki daya yang luar biasa untuk bisa membantu, untuk bisa berbuat tepat seperti apa yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, terkadang di dalam setiap kepedulian itu juga harus tersambung dengan jiwa kita. Nah, kenapa seperti itu? Terkadang jadi dengan kepedulian ini kita menjadi memahami peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Jadi dengan jiwa ini panjenengan juga tidak terjebak dengan rasa yang curiga, tidak terjebak dengan rasa yang mungkin membuat Anda itu ragu-ragu, karena kejiwaan panjenengan itu bisa mengantarkan kepada pemahaman di dalam kehidupan secara utuh. Ya, di dalam kejiwaan panjenengan itu panjenengan juga bisa merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain, sebab apa yang ada di dalam panjenengan juga ada di dalam sesama panjenengan, dan apa yang ada di dalam sesama panjenengan juga terdapat di dalam panjenengan. Sehingga dengan menggunakan jiwa ini, kepedulian kita menjadi lebih mendasar. Nah, jadi jiwa ini akan lebih memahamkan kita terhadap kejadian yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya sekedar iba, tidak hanya sekedar peduli, tetapi mengerti penyebab-penyebabnya, sehingga kita bisa membantu dengan segala sesuatunya, sehingga permasalahan itu bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Tidak hanya membantu sekedar apa yang dibutuhkan 1-2 hari ke depan, tetapi untuk benar-benar menyelesaikan sebuah keadaan bisa rampung atau bisa selesai selamanya. Nah, ini membutuhkan tersambungnya jiwa kita di dalam setiap kepedulian. Lalu juga perkadang yang ketiga, kepedulian ini juga membutuhkan tuntunan dari budi. Ya, jadi budi inilah yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita di dalam setiap kepedulian kita. Budi ini yang nanti akan mengarahkan kita untuk melakukan apa saja setelah kita itu mengalami kepedulian dan mengalami dorongan-dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Sebab terkadang budi ini sungguh-sungguh bagian yang ada di dalam diri setiap manusia, yang itu merupakan percikan Gusti sendiri yang selalu menuntun dalam setiap perbuatan baik. Maka tuntunan budi, aran-aran yang berasal dari budi tentu saja tidak akan pernah menyesatkan kita, tidak akan pernah membuat kita itu tersesat di jalan. Nah, budi selalu menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik saat kita masih belum mampu mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi budi ini justru akan mengarahkan kita. Nah, kuncinya kita memang harus kembali kepada diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan budi sebagai mahkota di dalam setiap perbuatan kita, sehingga perbuatan-perbuatan kita itu menjadi perbuatan-perbuatan yang baik dan menjadi dharma-dharma kebaikan yang harus kita bangun sebagai bekal kelak kemudian hari, supaya menjadi bekal jiwa kita di dalam masa-masa penantian. Jadi saya ulangi bahwa kepedulian ini pun juga masih membutuhkan bimbingan dari budi. Nah, budi akan selalu menuntun panjenengan semua di dalam setiap kepedulian, dalam setiap mewujudkan kepedulian tersebut. Lalu yang lainnya, terkadang tindakan yang memang berasal dari kasih sejati itu
adalah tindakan yang tidak hanya omong doang, tidak hanya berwujud kepedulian doang, tetapi sampai kepada perbuatan yang sungguh-sungguh perbuatan. Artinya pada saat kita itu dipahamkan oleh peristiwa, lalu kita muncul rasa iba, rasa untuk berbagi, lalu dalam menjalankan kepedulian ini kita dibimbing oleh budi kita supaya kita tidak salah langkah, supaya kita menjadi bijak di dalam membangun kepedulian tersebut, membangun perbuatan tersebut. Nah, tentu saja semuanya itu di dalam kasih sejati harus diwujudkan. Jangan sampai hanya kepedulian-kepedulian saja, walaupun panjenengan itu bisa memiliki kepedulian dan memiliki rencana-rencana yang hebat di dalam peristiwa tersebut, tetapi kalau tidak pernah direalisasikan, tidak pernah diwujudkan, ini juga tidak cukup untuk disebut menjadi perbuatan yang berasal dari kasih sejati. Jadi memang perbuatan ini didasari oleh iman yang baik, perkataannya. Sedangkan iman ini menjadi dasar dari setiap perbuatan-perbuatan kita yang berasal dari kepedulian kita. Maka kasih sejati ini menjadi pokok dari seluruh rangkaian perbuatan-perbuatan kita selama dalam masa pemurnian. Kasih sejati inilah yang menjadi dasar bagaimana kita itu mewujudkan dharma-dharma kebaikan. Begitu perkadang, semoga bisa menambah kawruh panjenengan tentang roh kasih, tentang perbuatan yang berasal dari kasih sejati. Ya, begitu perkadang, dan semoga kita masih bisa berjumpa di dalam video-video berikutnya dan bisa mengerti banyak hal tentang apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita. Matur nuwun, rahayu.